Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika wajib kelas 10. Adapun materi yang mau kita pelajari untuk saat ini adalah menentukan daerah penyelesaian, ini PTD, pertidaksamaan linear dua variabel, dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, begitu. Oke, baik. Supaya lebih jelas bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, baik kita ikuti berikut ini. Nah, menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu nanti langkah pertama kita menggambarkannya ya. Setelah kita gambarkan baru nanti kita tentukan yang mana daerah penyelesaiannya. Baik, ini saya buat melalui contoh ya. Nanti saya jelaskan dari contoh ini. Nah, tunjukkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan 2x plus 4. Nah, sebelum kita tunjukkan daerah penyelesaian yang mana, yang pertama adalah kita gambarkan dulu garisnya. Ya, jadi kita gambarkan garisnya, yaitu garis Y sama dengan 2x plus 4. Tanda pertidaksamaannya, yang ini maksudnya tanda pertidaksamaan ya, yang memakai lebih besar sama dengan ini, abaikan aja kalau untuk menggambarkan garis ya. Ini menggambarkan garis, cara yang paling mudah seperti ini. Buat ini X, kemudian ini Y ya. Kalau dia X-nya 0, itu artinya kalau X-nya 0 itu adalah titik potong sumbu Y. Kan titik potong sumbu Y kan syaratnya X-nya 0 ya. Kalau ini X-nya 0 berarti ini 2 kali 0, 0. Berarti Y-nya adalah 0 tambah 4. 4 ya. Oke, sebaliknya. Kalau Y-nya 0, Y-nya 0 itu adalah titik potong dengan sumbu X. Ingat ya, titik potong sumbu X kan Y-nya 0. Nah, Y-nya yang kita nolkan. Sekarang kalau ini 0. Berarti kalau ini 0, maka kita akan mendapatkan apa? 0 sama dengan 2X plus 4. Begitu ya. Sehingga ini sama saja dengan apa? 2X sama dengan minus 4. Atau X-nya ini akan sama dengan berapa? Minus 2. Jadi yang ini adalah minus 2. Nah, jadi X, Y-nya ya, X, Y-nya kalau yang ini kan 0,4 ya. Sedangkan yang ini X-nya minus 2, berarti minus 2,0. Inilah yang kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Kalau kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius seperti ini. Ya, coba saya gambarkan sumbu Y, kemudian sumbu X nih. Ya. Nah, kita letakkan titik-titik yang kita sudah dapat tadi ini. Pertama adalah 0,4. 0,4 itu ini 1, 2, 3, 4. Berarti di sini dia titik 0,4. Nah, yang kedua minus 2,0. Minus 2,0 berarti di sini min 1, katakan di sini ini adalah minus 2. Nah, berarti ini minus 2,0. Berarti kita tinggal menghubungkan garisnya. Kalau kita hubungkan garisnya, maka inilah garis Y sama dengan 2X plus 4. Nah, sekarang kan kita bukan untuk menggambarkan garisnya itu ya, tetapi untuk menentukan apa tadi? Daerah penyelesaian. Nah, ini mudah untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Coba saya tuliskan pertidaksamaannya ya. Ini tadi. Y lebih besar sama dengan 2X plus 4. Ya. Nah, ini untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita ambil aja titik uji. Ambil titik uji yang berada di luar garis ini. Di luar garis ini. Oke, contohnya titik yang ada di luar garis ini. Kalau saya ambil, katakanlah ini pusat 0,0. Gitu kan? Nah, boleh aja di sini. Ya, artinya titik di luar garis ya.
kamu ambil titik ujinya. Nah, seandainya saya ambil adalah titik 0,0, berarti kita substitusi ke pertidaksamaan ini. Ya, ke sini kita substitusi. Artinya ini X-nya, ini Y-nya. Begitu kan? Berarti 0, karena Y-nya 0, lebih besar sama dengan 2 kali 0 tambah 4. Ini apa? 0 lebih besar sama dengan 2 kali 0, 0 ya. 0 tambah 4, berarti 4. Nah, kita lihat. Hubungannya ini menurut kalian benar nggak 0 lebih besar sama dengan 4? Salah. Hubungannya salah kan? Nah, kalau hubungannya salah yang ini, maka daerah penyelesaiannya adalah menjauhi titik uji yang kita ambil tadi. Ini kan titik uji yang kita ambil ini. Ya kan? Berarti penyelesaiannya menjauhi titik ini 0,0 ini atau tidak memuat titik 0,0 ini. Berarti daerah penyelesaiannya itu menjauhi 0,0, berarti daerah penyelesaiannya haruslah ke sini. Ke arah sini dia. Ya. Nah, jadi ke arah sini dia daerah penyelesaiannya. Sehingga kalau saya tuliskan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Ya, kesinilah dia daerah penyelesaian. Nah, andaikan hubungannya tadi betul, ya ini hubungan ini maksudnya, andaikan hubungan ini betul, berarti penyelesaiannya akan memuat titik 0,0 ini atau akan menuju arah 0,0 itu kalau hubungannya betul. Begitu ya? Oke, baik, seperti itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Ya. Tunjukkan daerah penyelesaian ya. Nih, tunjukkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih besar Y lebih kecil dari X kuadrat kurang 3X plus 2. Nah, kalau kita lihat ada perbedaan di pertidaksamaan di contoh 1 dan contoh 2. Contoh 2 ini dia itu hanya memakai lebih kecil, tidak memakai tanda sama dengan. Kalau ini tadi kan coba kalau kamu lihat ini lebih besar sama dengan. Apa perbedaannya? Kalau dia nanti pakai sama dengan, ya ini lebih besar sama dengan, maka garis yang kita gambarkan seperti ini garisnya tadi, ini adalah merupakan garis utuh gitu. Nah, sedangkan kalau dia tidak memakai tanda sama dengan, maka nanti garisnya itu adalah putus-putus. Ya, garisnya atau kurvanya adalah putus-putus. Maksud garis putus-putus itu apa? Artinya daerah penyelesaiannya itu tidak memuat sepanjang kurva itu. Ya, sepanjang garis itu kalau dia garis. Nah, itu perbedaannya nanti kalau memakai tanda sama dengan yang tidak, ya. Oke, baik. Coba kita lihat. Sama seperti tadi, langkah yang pertama adalah ini kita gambarkan. Kita gambarkan ya. Jadi, langkah pertama saya buatkan aja ini Y sama dengan tanda pertidaksamaannya kita abaikan. Ini X kuadrat ya. Dikurangi dengan 3X ya, kurang 3X, atau bagaimana ini saya ganti saja ya ini soalnya supaya nanti lebih lebar maksudnya. Ini saya ganti saja menjadi 4X ya, ini 4X. Kemudian yang ini adalah plus 3. Ya, nggak masalah ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, ini adalah berpangkat 2. Ya, berpangkat 2 atau fungsi kuadrat. Nah, kalau dia berpangkat 2, langkah pertama yang harus kita tahu adalah keterbukaan parabola. Untuk melihat keterbukaan parabola, kita hanya melihat koefisien X kuadrat. Kalau koefisien X kuadratnya positif, nah, jadi ini kan
koefisien di sini kan 1x kuadrat, 1 ya, artinya itu positif. Begitu ya. Nah, A itu adalah koefisien x kuadrat. A positif. Maka parabola itu akan terbuka ke atas. Kalau dia A-nya negatif, koefisien x kuadratnya negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Ya. Nah, untuk selanjutnya nanti bahwa koefisien x di sini ini kita namakan saja ini B, yang ini konstanta ini adalah C. Nah, itu ya. Oke, sudah keterbukaan parabola. Nah, kemudian setelah kita tahu keterbukaan parabolanya, maka langkah selanjutnya adalah kita cari seperti yang tadi. Contoh satu adalah titik potong. Saya singkat di sini titik potong sumbu X. Ya. Titik potong sumbu X. Nah, tadi kan sudah ya, Y sama dengan 0. Kalau Y-nya kita nolkan, maka dari sini apa? X kuadrat kurang 4X plus 3 sama dengan 0. Kalau difaktorkan ini adalah X kurang 3 ya. X kurang 3, X kurang 1 ya, sama dengan 0. Sehingga X-nya ini sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 1. Sehingga titik potong sumbu X ya, sehingga betul ya, sehingga titik potong sumbu X adalah 3,0 dan ya 1,0. Oke, itu titik potong sumbu X. Kemudian langkah kedua tadi adalah titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y, nah ini tadi apa? X sama dengan 0. Kalau X-nya kita nolkan, berarti Y sama dengan, lihat ya, X kuadrat. Berarti 0 kuadrat kurang 4 kali 0 tambah 3. Atau Y-nya 3. Sehingga titik potong sumbu Y ini adalah 0,3. Nah, kalau dia berbentuk kalau dia berpangkat 2 ya, kalau dia berpangkat 2 atau fungsi kuadrat, maka satu lagi kita cari ya tambahan untuk menggambarkannya, yaitu titik puncak. Ya, titik puncak. Oke. Nah, titik puncak di sini saya singkat saja nanti dengan X puncak, XP, dan Y puncak, YP. Nah, untuk menghitung X puncak, rumusnya ini adalah minus B per 2A. Ingat tadi B itu adalah koefisien X ya, minus B per 2A. Berarti tinggal kita masukkan minus B-nya. Tadi sudah kita tulis di sini bahwa B-nya yang ini ya, minus 4 ya. Berarti minus 4 dibagikan dengan 2 kali A, A-nya 1. Sehingga yang ini adalah 4 per 2. Itu X puncaknya. Selanjutnya adalah Y puncak. Untuk menentukan Y puncak atau mencari Y puncak, maka langsung aja begini. Kita substitusi ya. Fx puncak. Atau Fx puncaknya kan sudah kita cari, yaitu 2. Berarti F2. Artinya X-nya sama dengan 2 ini kita masukkan aja ke fungsi ini. Ya, untuk menentukan Y puncak. Berarti tinggal kita ganti X-nya 2. Y sama dengan X kuadrat. 2 kuadrat kurang 4 kali 2. Begitu ya. Tambah 3. Sehingga yang ini adalah 4 dikurangi dengan 8 tambah 3. Ya, ini adalah min 4 tambah 3. Atau dengan kata lain, min 1. Sehingga titik puncaknya adalah X puncaknya tadi adalah 2, Y puncaknya min 1. Berarti titik puncaknya adalah 2, min 1. Nah, setelah dapat seperti itu, maka tinggal kita gambarkan. Ya, tinggal kita gambarkan. Nah, kalau kita gambarkan, ini pertama saya ambil sumbu koordinat. Ya, oke, kita gambarkan nih sumbu koordinatnya. Kemudian kita tempatkan titik-titik tadi. Titik-titik yang sudah kita dapat itu adalah yang pertama ini.
3,0 dan 1,0. Titik potong sumbu X. 3,0, 1,0. Anggap di sini 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. 3,0 di sini. 1,0 di sini. Begitu kan? Nah, seperti ini. Kemudian titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y-nya tadi kan ini. 0,3 ya. Oke, berarti kita tempatkan 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Nah, 0,3 di sini. Nah, satu lagi adalah puncaknya. Puncaknya tadi adalah X puncak, Y puncak 2, min 1. Oke, berarti kalau kita tuliskan 2, ini X-nya 2, Y-nya min 1, berarti di sini. 2, min 1, berarti ini titiknya. Ya, sehingga kalau kita sketsa, kan tadi parabolanya kan terbuka ke atas ya. Sehingga kalau kita sketsa, maka parabolanya begini. Ke sini, ini putus-putus ya. Ini tentu begini. Nah, seperti itu dia. Ya, ini ke atas. Ya, tahu kan kenapa alasannya putus-putus? Karena ini tadi tidak memakai sama dengan yang ini. Tidak memakai sama dengan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menentukan daerah penyelesaiannya. Kalau saya tulis ulang di sini pertidaksamaannya, tadi pertidaksamaannya adalah Y lebih kecil dari X kuadrat dikurangi dengan apa tadi? 4X ya. 4X ditambahkan dengan 3. Nah, tadi kan saya katakan kita ambil titik uji. Ya, tadi saya katakan kita ambil titik uji. Nah, ambil titik yang ada di luar parabola ini. Ya, ambil titik yang ada di luar parabola ini. Nah, yang paling mudah contohnya ini 0,0 ya, 0,0 pusat koordinat. Oke, berarti kalau kita ambil 0,0, ingat ya, yang ini adalah X-nya, yang ini adalah Y. Kita substitusi. Berarti ini akan menjadi 0 lebih kecil dari yang ini 0 kurang 4 kali 0 tambah 3. Sehingga ini 0 lebih kecil dari 0 tambah 3. 3. 0 lebih kecil dari 3. Begitu kan? Nah, 0 lebih kecil dari 3 ini kan hubungannya benar. Kalau hubungannya benar, tadi saya katakan apa? Kalau hubungannya benar, berarti penyelesaiannya memuat titik uji yang kita ambil. Memuat titik uji yang kita ambil. Titik uji yang kita ambil tadi kan 0,0. Jadi memuat ini. Jadi penyelesaiannya itu memuat ini, ke arah luar sini penyelesaiannya. Ya, jadi penyelesaiannya adalah ke arah luar. Ingat, kalau tadi hubungannya salah, berarti penyelesaiannya tidak memuat titik uji yang kita ambil. Oke, baik. Untuk saat ini hanya ini yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.